Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Geni Sakafawazen dengan NIM 120220042. Hari ini saya akan melakukan hasil kajian studi literatur atau literatur reviews tentang suatu literatur yang menjelaskan tentang Pulau Kalimantan dan aspek-aspek geologinya. Mungkin saya searchkan dulu. Jadi untuk penjelasan kali ini ialah sebagai bentuk tugas besar mandiri di mata kuliah Geologi Indonesia. Ya, yang saya jelaskan tadi itu adalah studi literatur tentang Pulau Kalimantan, lebih tepatnya menjelajahi aspek-aspek geologi di Pulau Kalimantan menggunakan literatur yang saya pilih, yaitu dari Profesor Kusumandinata, bukunya An Introduction into the Geology of Indonesia. Oke, mungkin sebelum saya menjelaskan tentang aspek-aspek geologinya dulu, mungkin saya akan jelaskan Pulau Kalimantan secara umum. Jadi, di Pulau Kalimantan, atau yang disebut juga Borneo di luar negeri, itu adalah pulau terbesar ketiga di dunia, yang terletak di bagian utara Pulau Jawa yang ada di Indonesia, dan bagian barat Pulau Sulawesi. Lalu, di Pulau Kalimantan juga terdapat tiga negara yang mengakuisisi, yaitu yang paling besar mengakuisisi pastinya Indonesia di bagian selatan, lalu di bagian utara ke timur itu adalah negara Malaysia. Dan sebelahnya negara Malaysia di bagian utara paling utara, kedua paling utara itu adalah Brunei Darussalam. Nah, mungkin kita akan memfokuskan dulu ke bagian Indonesia, yaitu bisa bisa dilihat kalau misalkan di bagian Indonesia itu Kalimantan terbagi menjadi 5 provinsi. Itu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Oke, kedua mungkin saya akan menjelaskan tentang fisiografi. Jadi, fisiografi dari Pulau Kalimantan. Jadi, di Pulau Kalimantan, fisiografinya itu didominasi oleh pegunungan-pegunungan yang panjang dan besar. Ya, lebih utamanya itu ada pegunungan pusat yang membentang dari timur laut ke barat daya, membentuk suatu membagi aliran sungai utama pulau tersebut. Namun sebenarnya tidak hanya dari pegunungan pusat, misal pegunungan pusat itu yang di Central Range. Jadi tidak hanya pegunungan pusat juga, Pulau Kalimantan juga didominasi oleh pegunungan lainnya seperti pegunungan Kapuas, Muller, Schwanner, dan hal lainnya. Tapi di sini juga ada Meratus dan ada Mangkalihat juga di Ridge ya. Eh, jadi eh, nggak hanya pegunungan juga, tapi dominasinya adalah pegunungan. Nah, di antara pegunungan-pegunungan tersebut, itu terdapat sungai-sungai utama Kalimantan yang membentuk daerah aliran sungai. Sungai-sungai ini meliputi Sungai Kapuas, Sungai Mandawai, Kahayan, dan Barito, Sungai Mahakam, dan Sungai Sembakung. Nah, karena ada daerah aliran sungai, eh, diyakini daerah aliran sungai ini seringkali didasari oleh cekungan sedimen tersier. Em, Lalu untuk Pulau Kalimantan sendiri, sebagian besar merupakan bagian dari Sundaland yang diyakini didasari oleh kerak benua. Ya, untuk lanjut, mungkin yang ketiga akan fisiografi tektonik. Jadi untuk eh, kerak benua di Pulau Kalimantan ini rentangnya sangat jauh dalam transisinya, yaitu menuju pusat penyebaran Laut Cina Selatan yang diyakini terletak di atas kerak samudra, lebih tepatnya di barat laut lepas Pantai Sarawak, dan bisa diklasifikasikan sebagai passing margin. Lalu untuk ke arah timur, ke arah timur kerak benua Kalimantan berbatasan dengan dasar laut dalam Selat Makassar, di mana kerak benua terpisah dan kerak samudra berkembang sebagai pusat penyebaran. Lalu pemukaan ini menyempit ke selatan dan menghilang di selatan Basin Makassar Selatan. Untuk batas kerak timur sendiri, Kalimantan juga dapat dianggap sebagai tepi benua pasif. Lalu untuk batas utara kerak benua di Kalimantan kemungkinan didefinisikan oleh sesar geser yang sebelumnya sesar transform di batas utara Semenanjung Mangkalihat. Lalu perpanjangan barat sesar Palu di Sulawesi. Untuk kerak benua Kalimantan dapat dianggap sebagai kolase atau collision, beberapa tabrakan ya. Beberapa mikro benua dengan Sundaland sebagai benua utama dipisahkan oleh sutur atau sisa-sisa tabrakan. Lalu pemisahan wilayah Indonesia dengan Malaysia yaitu yang tadi yang selatan dengan pemisahan negara Indonesia dengan Malaysia itu juga disebabkan oleh zona Kuching, namanya zona Kuching yang melengkung. Zona tersebut merupakan sabuk batuan atau sabuk batuan metamorfik atau metamorphic belt dan sedimen laut dalam yang tertekuk dan terdorong dengan oviolit yang terinterkalasi. Lalu diinterpretasikan sebagai zona tabrakan juga, yaitu antara mikrobenua Yukonia
dan perpanjangan ke arah timur laut dengan benua Sundaland di sebelah tenggara. Lalu jalur Meratus di Kalimantan Tenggara adalah sambungan yang menggabungkan mikrobenua Batam Monster dan Sundaland. Jalur ini membentang ke Laut Jawa Timur dengan sifat kerak benua yang terlihat melalui anomali gravitasi Bogier dan kurva subsiden, salah dua metodenya yang dilakukan oleh Mujiono dan Pirano. Oke, lanjut. Jadi komposisi kerak Kalimantan bersifat kompleks dan masih diperdebatkan. Jadi belum tentu, tapi pada salah satunya itu menurut Moss tahun 1997 itu ada pegunungan Schwaner dan batuan Perm Triasik di utara yang dianggap sebagai kerak benua sejati. Sementara itu, sebagian besar wilayah lainnya ditutupi oleh kerak lama berupa kerak samudra pada eh, eh, waktu Jurassic dan sedimen turbidit kapur yang termetamorfosis ringan diduga berasal dari Indochina seperti di Bengal Fan. Seperti di Great Bengal Fan, sorry. Ya, lalu dilanjutkan dengan kerangka tektonik regional. Jadi di apa batas utara cekungan Barito dengan Kutai. Ya, jadi di Kalimantan juga ada cekungan-cekungan tersendiri dan eh, satunya itu lebat Cekungan Barito, tapi di batas utara Cekungan Barito dan dengan Cekungan Kutai itu biasanya ditempatkan di zona patahan Adang yang secara nyaman membentang dari Selat Makassar ini ditetapkan sebagai patahan transform menuju ujung barat Kalimantan. Sorry, menuju ujung barat Kalimantan. Namun studi seksi maaf ini studi seismik di zona Adang tidak menunjukkan adanya patahan, melainkan lipatan yang cukup rapat dengan lapisan batuan yang menurun ke arah utara. Jadi jika zona patahan Adang memang ada, maka zona tersebut hanya mempengaruhi batuan dasar, sementara lapisan sedimen di atasnya dilipat menjadi lipatan horizontal. Sebenarnya jadi ada, jadi eh, kebanyakan itu kan eh, tidak didefinisikan sebagai patahan, melainkan lipatan sebenarnya. Dan kalaupun ada zona patahan pun hanya mempengaruhi batuan dasar. Lalu sistem patahan utama lainnya di wilayah ini adalah patahan Sangkulirang, patahan Mangkalihat, dan patahan Sampurna. Perkembangan Pratesnya di Borneo mencakup sejarah pegunungan Schwaner dan yang merupakan inti dari Sundaland. Lalu, sebagian besar ahli sepakat bahwa di Kalimantan, di sebelah tenggara zona Cushing, eh, dapat diidentifikasi dua tahap perkembangan cekungan, yaitu pada tahap Paleogen dan tahap Neogen. Lanjut mungkin? Nah, lebih merujuk menjelaskan tentang cekungan di Kalimantan juga. Pada batas utara cekungan Barito secara tradisional dianggap berada di sepanjang zona patahan Adang yang memisahkan dari cekungan Kutai. Meskipun keberadaan patahan ini di daratan tidak terbukti. Batas yang lebih realistis ditunjukkan oleh ketinggian struktural dengan munculnya formasi Tanjung Eosen, yang pada zaman Eosen berarah NEWCW yang semakin curam ke arah timur atau east northeast west southwest sorry yang semakin curam ke arah timur. Formasi ini menjadi penanda batas utara Cekungan Barito dengan perubahan fase ke arah timur dari endapan laut dangkal atau di formasi Montalat atau Karamuan menjadi lingkungan laut dalam formasi Pamaluan Tuyul atau Tuyul. Dari pemetaan yang terbaru mengungkapkan bahwa satu formasi Karamuan pada zaman Oligosen terbentuk di lingkungan neritik luar hingga tengah. Dua formasi eh, Pamaluan menunjukkan lingkungan neritik luar hingga Batial. Yang ketiga, keberadaan formasi Tanjung Bawah dengan ciri batuannya Sinrif. Yang keempat, temuan batuan vulkanik Pratersier dan Serpentinit. Lalu untuk secara regional sendiri, ada juga Tenggara, cekungan Kalimantan Tenggara terbagi menjadi Cekungan Barito di barat, lalu ada Pegunungan Meratus sebagai zona sutur bekas bekas tabrakan mikrobenua Paternoster dengan Sundaland pada Mesozoik, jadi nggak cuma cekungan juga. Lalu juga ada cekungan pasir asam-asam di timur yang berlanjut ke platform karbonat Paternoster. Lalu ada Selat Makassar sebagai cekungan dalam. Untuk pegunungan meratus yang awalnya merupakan zona tabrakan, kemudian mengalami penurunan atau peneplain pada Paleogen saat menjadi proses rifting. Ya bisa dilihat juga itu adalah cekungan-cekungan di Kalimantan Tenggara, ada cekungan Barito, cekungan pasir, dan cekungan asam-asam. Mungkin untuk cekungan sendiri itu eh, yang akan jelaskan lebih lanjut, cekungan Barito pada fase Sindrift di zaman Eosen awal itu struktur host graben berarah northwest southeast
Terus endapannya itu Piedmont, Alluvial Fen, Fluvial, dan Lacustrine. Ada formasi di formasi Tanjung Bawah. Variasi ketebalan signifikan beberapa meter hingga 150 meter di cekungan pasir asam-asam. Lalu fase pasca Reef itu transgresi dari zaman Eosen tengah ke Oligosen. Yaitu subsiden diikuti transgresi maritim dengan batu bara di formasi Tanjung Bawah. Lalu batu bara Senakin ketebalannya itu 4 sampai 6 meter terbentuk di rawa dataran rendah. Lalu pengendapan karbonat formasi berai di zaman Oligosen akhir. Lalu yang ketiga fase sinorgenik itu pada zaman Miosen sampai Pliocene. Terdapat rejuvenasi pegunungan Meratus membagi cekungan. Lalu pengendapan deltaik formasi Warukin, klasik besar, orogeni Meratus, Miosen akhir menghasilkan em, molase formasi Dahor. Lalu cekungan pasir dan asam-asam itu cekungan pedalaman dengan informasi terbatas, jadi belum ada informasi lebih lanjut tentang cekungan pasir pasir dan asam-asam dan juga berbagi pola pengendapan serupa dengan cekungan Barito. Lalu cekungan Kalimantan yang ada di Kalimantan Timur juga terdapat cekungan Kutai yang barusan menjadi bahasan di saat sebelumnya itu terbagi menjadi kutai atas, Palaogen, dan kutai bawah. Berbatasan dengan yang ada di selatan itu zona Patahan Adang, utaranya dataran tinggi Mangkalihat. Lalu sedimen klastik berasal dari dataran tinggi Kucing, lalu terbuka ke Selat Makassar, juga bekas pusat penyebaran. Yang kedua ada cekungan Tarakan, itu yang bisa diketahui adalah dipisahkan oleh dataran tinggi Mangkalihat. Ya, lalu ini peta geologi di Kalimantan. Bisa lihat banyak batuan-batuan batu pasir dan batu beku yang diidentifikasi sebagai granit juga ada juga batuan hasil metamorfosis. Lalu mungkin kita agak menyimpang dulu menyimpang setelah dari aspek-aspek geologi eh, lanjut ke apakah ada potensi eh, sumber daya alam di Kalimantan dan buktinya memang banyak. Salah satunya yang paling terbanyak itu adalah batu bara. Bisa dilihat di sini ada tambang batu bara. Karena memang Pulau Kalimantan itu salah satu pulau yang memiliki cadangan batu bara terbesar di Indonesia. Buktinya Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi yang terus masuk batu bara di Indonesia. Tepatnya di Cekungan Barito. Jadi di formasi pembawa eh, Cekungan Barito itu ada formasi pembawa batu bara namanya formasi Warukin. Formasi ini terbentuk sejak Miosen sampai Pliocene, tersusun atas perselingan batu pasir, kuarsa berbutir halus sampai kasar, setempat konglomeratan dan batu lempung dengan sisipan batu lempung, pasiran, dan batu bara. Terus juga diendapkan dalam lingkungan paralik dengan total ketebalan 1.250 meter. Jadi jadi sampai 1 kilometer. Geologi batubara di Kalimantan didominasi oleh cekungan-cekungan sedimen yang kaya akan lapisan batubara, terutama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang barusan dijelaskan tadi. Eh, Hal ini karena bisa disebabkan oleh aktivitas tektonik, yaitu termasuk pengangkatan penggunaan meratus dan sesaran, juga stratigrafi di daerah ini yang berperan penting dalam tadi pembentukan dan penyebaran batubara. Oke, mungkin ini referensinya. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.